3. Hai, pagi di Kenya. Madio, Madio. Lihat dong, lihat tuh. Kita lagi di Green Canyon. Ya. Ya. Keren ya, keren ya. Keren banget tuh, Pak. Mari kita berpelukan. Wow, subhanallah. Bang, di sini ada ularnya nggak? Anaconda. Wow, wow, wow. Langsung ada anaconda. Awas sana, awas sana. Wah, di sini hujan sepanjang tahun. Bang, lihat tuh, bang.
lewat sendiri. Sebentar ya. Iklan. Mandi doang. Mau gua reporter lagi nggak? Kita udah sampai di mana Pak? Di Nagrek. Ya. Jadi tadi ceritanya ada kesalahan teknis yang ya mungkin manusiawi saya rasa karena kita nggak sempat ke Kawah Kamojang, jadi sekarang lagi istirahat di Nagrek. Ya. Next time semoga kita bisa sampai ke Kawah Kamojang, oke? Duduk di mana kita?
Hai hai. Hai. Kita lagi makan di Teriater. Mau nggak? Ini bur. Nyembur rasanya habis dimakan, bur. Ya, baris balik. Baris. Sudah. Baik anak sekalian. Di Tol Perahu dia ada 2 lokasi. Ini di terminal, nanti di atas bukan di bawah. Tapi pada prinsipnya kita pada pengamatan pertama di sini ya. Di sini lebih kurang 40 menit. Baik, isi umur selesai. Tidak aja yang ala-ala hilang lepas ya. Yang di sini pengamatannya di atas bawah ya. Itu bila selesai. Jangan jam jadi jam setengah 10 30 sampai 40 menit. Pagi-pagi ada pengelola. Rata-rata yang bisa memprediksikan banyaknya bis, ya, banyaknya kendaraan yang diprediksikan. Di atas juga mungkin dia juga nggak bisa prediksikan berapa KR4, KR2 tiap hari. Itu bisa kita lihat kalau per hari kita bisa menanyakan ke orang parkir, tapi orang parkir itu juga dia nggak bisa prediksikan karena di datanya juga per hari buang motor kan. Jadi dia bukan masuk menit. Mau ngukur pH nggak? Mau ngukur pH? Yang ini bukannya observasi tapi malah belanja. Ini sudah selesai souvenirnya. Coba kita zoom dulu ya siapa aja yang belanja ini. Oke. Tersangka pertama Ijal. Ini Wan Haki ya. Ya. Yunida dan teman-temannya. Ayo lo Jo yang belanja Jo. Jadi kita sekarang ada di Tangkuban Perahu. Siapalah. Nah, dia ini Hestiapala, orang paling aneh di geografi 2011. Termasuk dia. Nah, Tangkuban Perahu. Jadi nah, di sini kita mau ngematin objek di sini mulai dari Kuningan lereng, terus resiko erosinya sampai ke pH tanahnya, termasuk tanah basah atau tanah apa. Dan kita lihat juga di sini vegetasi yang ada di sini. Habisin dari sini kita mau ke atas nanti, ya sampai ketemu di atas. Oke, sekarang kita udah ada di Puncak. Kawah Belerang Puncak Tangkuban Perahu. Bagus. Nah, ini 2 anak alay tadi. Tuh, ini si Netong, ini si Hestong. Sama-sama Otong. Terus si Reno mamanya kan kebelet pup, Nah. jadi dia pup.
Ini batu gunung, ini orang gunung. Ini batu gunung, ini orang gunung. Tangkuban Kerang Ini beruang laut ini, beruang laut. Bingit. Oke, this is my field. Nah, jadi di sini ada kawah belerang tadi di bawah situ. Ya. Tapi beberapa kawahnya ada beberapa kawah yang tidak aktif di sana karena banyak terjadi erosi seperti kata penjelasan Pak Darmi tadi. Sekarang kita mau ke atas, mau lihat lagi ke atas ya. Oke? Dosanya bikin di tengah. Bapak-bapak dosanya di tengah. Pak Jul, foto dulu Pak. Yang ganteng di depan. Geser biar dosanya di tengah, Maju ke depan. Maju ke depan. Duduk sebagian. Nah, jatuh ya Pak. Maskernya udah Pak Bintang. Maskernya dibuka biar kelihatan kok mukanya. Maskernya dibuka. Ya, 1, 2, 3. Sekarang fotonya yang senyum sering. Satu, dua. Video ini ya. Tahan. Video yang 3. lagi di mana? Ini bekas apa sih? Oh, dari kiri kawi semua. Go. Saat ini kita ada berada di kawah Tangkuban Kerang. Live report langsung. Jadi gini, kita sekarang tadi udah foto di atas dekat kawah Tangkuban Perahu. Sekarang kita karena udah memang menunjukkan waktu pukul 10 lewat, mau turun ke bawah kembali ke bus. Kita lanjutin perjalanan ke Boska, misalnya gitu. Ya, jadi sampai ketemu lagi di bus atau di bawah atau di Boska. Oke, dadah. Sukses.
Maksudnya kemana, Pep? Sasar bagus. Oke. Ay, bagus! Bobot siguro kama! Bagus aku! Ay, oo! Kapan nyampainya, Om? Cepet banget, Om! Sekarang kita udah di Boska, tempat pengamatan teropong ini. Sekarang kita masuk ke dalam. Karena kita hari ini nonton film di Boska. Yuk kita lihat filmnya dulu. Itu memang merupakan sebuah laboratorium. Jadi observatorium Boska ini bukanlah museum, karena memang alat-alatnya masih dapat dipergunakan semua. Dan memang observatorium Boska ini sebuah laboratorium yang dikhususkan untuk penelitian astronomi. Ada yang tahu astronomi itu apa? Ilmu perbintangan, tapi tidak ada hubungannya ya dengan jodoh, dengan keuangan, kesehatan, yang ada hubungannya. Ya, jadi memang astronomi itu adalah memang ilmu yang memang mempelajari tentang lebih umumnya adalah tentang alam semesta. Jadi memang kami di Observatorium Boska ini mempelajari tentang bintang, bulan. Untuk para wanita dikatakan wajahmu seindah bulan purnama. Penghinaan berarti. Dan bagi para pria agar lebih kreatif lagi untuk membuat gombalan. Nah, itulah bulan. Kamu pengamat bulan. Nah, itu bulan. Contoh kita ingin melihat si planet merah, planet Mars. Kita bisa dekati Mars. Dekati Marsnya, mendekati Mars. Nah, ini planet Mars. Ya, inilah planet Mars. Ini ada apa nih putih-putih di planet Mars ini? Kawah. Bukan panu nih, bukan panu. Ya, ini adalah daerah kutubnya planet Mars. Jadi memang daerah kutub planet Mars itu sama dengan kutub yang ada di bumi. Jadi ini adalah es. Jadi sebenarnya di planet Mars sudah ada air, tapi dalam bentuk es. Seperti itu. Itu planet Mars. Nah, dan memang saat ini sedang ada dua buah robot yang sedang menjelajahi Mars dari misi Curiosity of Mars. Itu saat ini memang sedang menjelajahi Mars untuk misi utamanya adalah mencari air di planet Mars dan juga untuk memetakan planet Mars. Dan memang ambisiusnya, memang manusia ini memang tidak cukup untuk hanya tinggal di planet bumi saja. Dan memang akhirnya ada sebuah misi luar angkasa yang ingin memindahkan manusia ke planet Mars. Nah, itu akan terjadi katanya di beritanya itu tahun 2018. Ada yang mau ikut? Kenapa kamu ikut? Ya, kalau saya sebenarnya tidak mau ikutnya karena misinya adalah misi bunuh diri. Maksudnya yang berangkat itu hanyalah perjalanan satu kali jalan, tidak kembali lagi ke bumi. Iya, karena memang yang membiayainya itu hanya cukup untuk memindahkan dari manusia dari bumi ke Mars. Untuk dari Mars ke buminya lagi butuh biaya tambah lagi. Nah, itu tidak cukup untuk membiayainya. Masalahnya adalah biaya, bukan teknologinya sebenarnya. Biayanya terlalu mahal sehingga akhirnya dicarilah orang. Saat ini sudah ada 1058 orang yang nantinya akan diseleksi menjadi 28 orang. Pada tahun 2018 akan diberangkatkan ke planet Mars. Dan mereka itu adalah relawan sebenarnya. Karena memang akhirnya mereka akan tinggal di planet Mars, mencoba hidupnya di planet Mars. Dan salah satu misinya adalah mereka akan mencari air di planet Mars. Karena katanya di planet Mars itu airnya ada di dalam tanah. Jadi mereka akan melakukan seperti pembuatan sumur untuk mencari air di planet Mars. Nah, itu planet Mars. Contoh kita ingin melihat planet yang punya cincin. Saturnus. Kita bisa dekati Saturnus. Kita dekati Saturnusnya. Kita dekati Saturnus. Nah,
Ini Saturnus. Nah, yang ini adalah bulan-bulannya Saturnus. Ini hanya bulan-bulan Saturnus yang besar-besar saja. Karena kalau yang kecil-kecilnya itu bisa, kalau saya tidak salah update terakhir sampai 70-an lebih bulannya Saturnus. Seperti itu. Itu Saturnus. Kalau planet yang paling jauh apa? Kita Pluto mana? Oke, kita coba cari Pluto. Pluto itu kira-kira, Pluto ada di daerah sekitar sana. Coba kita dekati Plutonya. Kita dekati Plutonya. Tuh, mana Pluto? Oh, udah nggak ada. Yakin udah ada. Yakin. Ya, jadi memang Pluto masih ada, tetapi Pluto bukan lagi. Kenapa? Ya, syarat-syarat planetannya tidak terpenuhi. Dan Pluto ini memang memotong di daerah orbitnya, salah satunya memotong daerah orbitnya planet Neptunus. Nah, sehingga Pluto pada tahun 2006 dikeluarkan dari sistem keplanetan kita. Nah, jadi kalau Pluto bukan lagi planet, sekarang Pluto apa? Asteroid. Nah, Pluto saat ini masuk ke dalam sistem yang namanya dwarf planet atau planet kerdil. Seperti itu. Jadi ada sebuah sistem lagi di mana untuk memasukkan seperti Pluto seperti ini, itu masuk ke dalam sistem yang namanya planet kerdil. Seperti itu. Nah, jadi planet yang paling jauh adalah Nah, tapi menariknya, walaupun Pluto ini jauh, kecil, dan Pluto bukan lagi planet, tapi menariknya Pluto ini punya 3 bulan sekaligus. Charon, Nix, dan Hydra ini adalah bulan-bulannya Pluto. Bumi yang sebesar ini kita cuma punya 1. Tapi kita perlu bersyukur kita cuma punya 1 bulan. Mengapa? Bayangkan kalau bulan di bumi ada 3. Saya yakin awal puasa sama lebarannya tambah beda-beda. Karena ada satu aja kita udah beda-beda ya, apalagi 3. Oke, terakhir dari saya, tadi kita sudah lihat kita. Tapi bagaimana kalau planet bumi kita bandingkan ukurannya dengan ukuran planet yang paling jauh, yaitu Neptunus. Kita bandingkan lagi dengan Saturnus yang tadi kita lihat tapi tanpa cincinnya. Kita bandingkan lagi dengan planet terbesar Jupiter. Jadi memang ternyata planet bumi kita yang kita tinggali saat ini itu hanyalah sekecil itu bila kita bandingkan dengan. Tapi bagaimana kalau planet bumi kita bandingkan ukurannya dengan ukuran bintang yang paling dekat dengan dia? Matahari. Itu matahari. Jadi memang matahari yang setiap siang kita lihat itu sebesar ini. Bila kita bandingkan dengan bumi, mana bumi? Bumi kita itu adalah sebuah planet yang kecil sekali bila kita bandingkan dengan matahari kita. Tapi ternyata matahari itu bukanlah bintang yang besar, karena masih ada bintang lain yang lebih besar dari matahari. Bintang Sirius contohnya. Masih ada lagi bintang Pollux yang lebih besar lagi. Masih ada lagi bintang Arcturus yang lebih besar lagi. Masih ada lagi bintang Aldebaran. Masih ada lagi bintang Rigel. Masih ada lagi Pistosa. Ada yang bisa lihat ukuran matahari? Mana matahari kita? Matahari kita tidak terlihat, apalagi bumi, apalagi kita. Masih ada lagi ternyata bintang Antares. Masih ada lagi bintang MUCP dan bintang yang paling besar yang pernah diketahui, VY Canis Majoris. Bayangkan apabila bintang yang paling besar ini kita bandingkan ukurannya dengan ukuran planet bumi kita. Bumi kita kira-kira sekecil apa?
planet bumi kita itu kira-kira akan sekecil itu. Bumi kita akan hanya sekecil itu saja bila kita bandingkan ukurannya dengan ukuran bintang yang paling besar yang pernah diketahui. Jadi benar ya, kalau kita itu, manusia itu, kita hanya tinggal di sebuah butiran debu. Berapa ukuran bintang ini? Ukuran bintang ini sekitar 2,8 miliar kilometer. Bagaimana membayangkannya? Bayangkan kalau kita punya pesawat dengan kecepatan 900 km per jam ingin mengelilingi bintang yang paling besar ini dalam satu kali putaran membutuhkan waktu sekitar 1.100 tahun. Hanya dalam satu kali putaran saja. Dan bintang-bintang yang tadi semuanya berkumpul dalam satu galaksi. Ingat, dalam satu galaksi seperti ini terdiri dari miliaran bintang. Tapi ternyata di alam semesta kita tidak hanya ada satu galaksi saja, karena masih terdapat miliaran galaksi di alam semesta ini. Dan kita tidaklah berada pada pusat dari alam semesta. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, kita pernah dengar bahwa ada akhir sebuah bintang. Apakah planet Gustaf berada dari solar system ini merupakan akhir sebuah bintang? jadi kalau berbicara tentang pembentukan tata surya itu ada beberapa teori yang mengatakan. Salah satu teorinya adalah tentang bintang ganda. Jadi dulunya sebenarnya matahari kita itu berdua. Nah sekarang kan jomblo sendirian. Nah jadi dulu matahari berdua. Nah bintang pasangannya matahari ini akhirnya mati. Nah ketika bintang ini mati, dia akan menghasilkan planet-planet seperti kita. Nah itu salah satu teorinya Pak. Itu salah satu teorinya. Tapi ada juga teori yang lain. Teori yang lain itu adalah bahwa kita dengan matahari itu berasal dengan umur yang sama. Maksudnya, jadi kita tuh dari nebula dulunya. Nebula kecil, lalu yang masa terbesar menjadi matahari, sisanya awan-awan yang kecilnya itu menjadi planet-planet sekitar. Nah, untuk teori itu masalahnya tidak bisa dibuktikan. Salah satunya mengapa sampai saat ini kita tidak menemukan batuan yang umurnya hampir mirip dengan umur matahari kita, 4,7 miliar tahun. Itu sampai saat ini kita masih belum bisa temukan. Kalau memang benar kita bisa menemukannya, berarti teori itu yang akan mengatakan benar. Tapi kalau memang sampai saat ini kita masih belum bisa menemukannya, mungkin saja teori yang bintang ganda itu yang ilmuwan belum bisa menemukan batuan yang umurnya sama dengan bumi, matahari. Ya mungkin logikanya jelas kenapa? Kan di bumi ini ada siklus batuan, dari batu di atas berjuta-juta tahun balik lagi ke dalam, ini celebur balik lagi ke atas. Itu kan posisinya, jadi umurnya itu mulai lagi dari nol. Nah itu gimana? Nah, sehingga memang yang kita cari batuannya bukan batuan yang dari bumi. Salah satu yang kita cari itu adalah yang pertama adalah komet. Nah, sehingga ketika ada beberapa komet yang mendekati bumi, itu akan ada sebuah satelit di belakangnya. Jadi satelit itu akan membentuti komet itu dan akan mengambil sisa debu-debu yang dari komet itu. Itulah yang nanti akan dihitung. Karena kalau kita lihat tadi, benar kata Mas bicarakan bahwa di bumi ini itu semua jauh kembali lagi prosesnya siklus terus. Nah, sedangkan ketika kita bicara tentang komet dengan batuan-batuan yang di luar angkasa, itu mungkin saja umurnya sama. Seperti itu. Jadi memang perhitungannya bukanlah perhitungan yang batuan di bumi, tapi yang ada di luar angkasa. Diketahui ada bintang-bintang lain yang lebih besar selain matahari. Kan kalau matahari kan umumnya kita tahu kondisinya panas. Sedangkan kalau bintang-bintang yang lebih besar tadi itu udah diketahui belum pas kondisinya seperti apa? Atau sama? Yang pasti panas juga. Karena mengapa? Bintang-bintang ini dari secara definisi saja, bintang itu adalah sebuah bola gas yang berbicara.
Berbicaranya itu karena reaksi nuklir. Reaksi nuklir menghasilkan panas, pasti. Jadi memang kalau kita melihat bintang yang lain, ya jangan jauh-jauh sama dengan matahari kita prosesnya. Hanya yang membedakannya hanyalah bentuknya, besarnya, ukurannya. Karena itu hasilnya dari nebula yang awal tadi. Kalau matahari kita mungkin hanya mendapatkan sedikit nebula sehingga jadi matahari kita saat ini. Kalau yang besar-besar ini pasti nebulanya lebih banyak. Gas-gas yang dulu menjadi bintang ini itu lebih banyak. Tapi menariknya dari bintang-bintang ini, kan bintang-bintang ini ada warnanya ya, ada warna orange, ada warna merah, nah, ada putih. Nah, warna-warnanya ini bisa didefinisikan sebagai umur. Karena ini adalah panasnya juga, sama seperti yang ada di rumah kita. Kan api di lilin dengan api di kompor panasannya mana? Coba tangan masukin ke lilin juga panas ya? Iya, yang di kompor karena memang warnanya lebih biru. Nah sama, bintang pun seperti itu. Bintang yang berwarna lebih biru, bintang berwarna lebih putih, itu lebih panas. Artinya mereka masih muda. Karena proses pembakarannya masih luar biasa. Nah matahari yang berwarna merah-merah seperti ini, itu adalah bintang-bintang tua. Sedangkan matahari kita warnanya orange, masih remaja. Seperti itu. Tadi kan ada teori tentang teori nebula. Teori nebula itu kan teori pembentukan dari planet yang ada di bumi kita sendiri. Sedangkan tadi diceritakan bahwa dahulunya matahari itu ada dua. Yang satunya mati sehingga terbentuk dari planet lain. Nah antara teori nebula dan teori yang pernah saya tahu teori Big Bang itu ledakan besar. Apakah dari salah satu matahari itu terkena teori Big Bang itu sendiri? Kalau masalah teori nebula dengan teori bintang ganda itu adalah untuk pembentukan tata surya. Kalau kita berbicara tentang teori Big Bang itu adalah untuk pembentukan alam semesta. Seperti itu. Nah, kalau masalah teori Big Bang ini mirip sebenarnya dengan teori nebula. Namun itulah yang sampai saat ini ilmuwan tidak mengetahui karena memang dari suatu tiada menjadi ada. Seperti itu yang menjadi adanya. Karena yang baru kita ketahui, yang baru ada buktinya itu adalah saat Big Bang itu berada pada waktu 10 pangkat minus 37 detik. Kita baru tahu itu ada materi apa, sedang prosesnya terjadi apa. Sebelum itu kita belum tahu. Ketika titik 0 Big Bang itu kita tidak tahu. Seperti itu. Akhirnya mirip dengan teori nebula. Pertama ketika Big Bang terjadi, nah, yang ada hanya partikel-partikel yang mendasar, elementer, bukan proton elektron, tapi yang lebih positron dan segala macam yang saat ini sudah berkembang dan sebagainya. Yang belakangnya tron gitu loh ya. Tapi bukan tron sih, apalagi sinetron bukan. Ya, yang seperti itu. Jadi teori elementer akhirnya menjadilah elektron, jadilah proton dan sebagainya. Akhirnya nanti timbullah hidrogen, timbullah helium dan sebagainya. Akhirnya jadi bintang, nebula dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang menjadi menarik, kalau sebelum Big Bang itu Tuhan menciptakan apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi sebelum terjadinya Big Bang, Tuhan itu adalah menciptakan neraka. Bagi orang-orang yang bertanya seperti itu. Namanya planet Sedna. Dia itu waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah, dia jadi kandidat pengganti planet Pluto saat si Pluto itu gugur jadi anggota tata surya. Nah itu informasi terbaru ini. Saat ini Sedna bersama Pluto masuk ke dalam sistem yang namanya planet kerdil itu. Nah itulah, akhirnya ketika 2006 itu bergejolaknya akhirnya karena planet Sedna ditemukan, Eris ditemukan, planet yang lebih besar dibandingkan Pluto ditemukan. Nah tapi jaraknya lebih jauh lagi dibandingkan Pluto. Nah akhirnya ini menjadi aneh. Kalau memang Pluto dimasukkan planet, harusnya mereka juga seperti itu. Tapi kalau orbitnya aneh semua akhirnya. Nah akhirnya di 2006 itulah akhirnya di kongres itu akhirnya diputuskan bahwa memang kita mempunyai sistem lain, sistem pengelompokan yang lain, yaitu planet kerdil bersama Sedna, Pluto dan sebagainya. Relatif lebih ringan. Kalau mau tahu rasanya seperti apa mendorong teleskop ini, nanti kalau pulang terus ketemu angkot yang ngetem, coba didorong. Kira-kira rasanya itu kurang lebih sama seperti itu. Kalian boleh nyoba. Berat, bukan berarti saya sering dorong angkot ya. Kurang lebih seperti itu. Itu cuma perkiraan aja, bukan berarti saya
bagian atasnya, alat bidingnya. Oke, kalau di sini ini namanya finder. Ketika bintangnya sudah bisa kita lihat di finder, bintangnya itu juga bisa kita lihat di tabung yang ini, dan juga di komputer yang ada di sana. Gitu. Jadi komputer itu gunanya untuk mendisplay atau menampilkan objek langit yang kita lihat menggunakan teleskop ini. Tampilannya di sana. Nah, kalau misalnya bintangnya dia baru terbit atau dia akan tenggelam, dia ada di daerah langit bagian Udah biasa. Biasa dorong angkot. ya, makan dulu sih Ambil naik tangga. Oke, kursi yang tersedia dan kursi yang ada di observatorium Luiska luas permukaannya terbatas. Jadi kalau misalnya kita ingin memindahkan teleskopnya jauh, itu gimana? Dorong lagi. Iya betul. Lantai yang saya injak ini makanya didesain bisa naik dan turun. Oh, ada katrolnya tuh. Kalau posisi teleskopnya seperti ini, lantainya itu bisa dinaikkan dan maksimal sampai batas garisnya yang ada di pipa belakang sana. Bisa dinaikkan sampai seperti itu, jadi posisi teleskopnya bisa dibuat sampai benar-benar horizontal. Dan ketika kita ingin membuat posisi teleskopnya sampai vertikal, lantainya ini juga bisa diturunkan sampai sejajar dengan lantai merah yang para pengunjung sekalian sedang injak. Oke. Ya, siapa? Jadi sekarang saya akan membuat mendemonstrasikan lantainya naik dan turun. Jadi tolong semua yang paling dekat dengan pagar mundur dan jangan pegang pagar. Oke, saya naikkan dulu ya. 1, 2, 3. Saya sudah bisa melihat lagi. Nah, kalau misalnya sudah bisa dilihat, nanti teleskopnya bisa digeser lagi sesuai dengan arah bintangnya. Oke? Sekarang saya akan mencoba lagi. Wah. Gak usah saya konsentrasi tangannya. Seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang astronom, tinggi badan bukan merupakan masalah. Iya. Jadi ya walaupun yang tingginya kurang seperti saya, bukan pendek ya, cuma kurang tinggi, itu bisa dibantu oleh lantainya. Dan di beberapa teleskop itu biasanya disediakan tangga. Contohnya kayak bapak yang ada di poster sana. Lihat dia menggunakan tangga bentuknya seperti itu. Itu lokasinya ada di ruang teleskop bumper. Oke, jadi walaupun lantainya tidak bisa naik dan turun, tapi di beberapa teleskop itu dilengkapkan dengan tangga-tangga. Oke, kita lihat ke bagian atas sekarang. Bagian atas yang bentuknya setengah lingkaran dan berwarna merah itu disebut dengan bagian kubah. Berat total kubahnya sekitar 56 ton. Dan kalau kita lihat di bagian bawah kubahnya itu ada relnya kan ya? Yang bentuknya seperti rantai. Rel itu gunanya untuk membuat kubah ini bisa berputar 360 derajat. Kenapa? Karena tidak seluruh bagian kubah ini bisa dibuka. Yang bisa dibuka hanya bagian yang sebelah sana aja. Lihat ada celah dari bawah ke sana. Kubahnya itu masih manual. Jadi kalau tadi naik turun lantai dan nanti buka kubahnya itu pakai listrik. Kalau
Terus muter. Dia mempunyai dua sumbu. Sumbu pertama yang ada di ujung sebelah sana dan ujung sebelah sana, menyebabkan teleskopnya bisa bergerak arah utara dan selatan. Kemudian sumbu yang kedua yang ada di sebelah kanan dan kiri teleskopnya menyebabkan teleskopnya bisa bergerak arah timur dan barat. Seperti itu. Nah, teleskopnya ini hanya digunakan pada saat malam hari saja. Cul. Sekarang kita di Museum Geologi Indonesia, tepatnya di Bandung. Sebelah kalau dari Gedung Sate, pusat kota Bandung itu sebelah barat, sebelah timurnya. Ya. Di sini kita mau ada observasi tentang masalah batuan. Karena Museum Geologi di sini juga termasuk apa ya, situs salah satu museum tertua di Indonesia tentang masalah geologi. Kita masuk lihat ke dalamnya. Terakhir kita ini. Sehat. Annyeong.
bagian lebih kepada fosil-fosil sejarah gitu. Cuma memang ada sedikit kaitannya dengan geografi. Kalau di geografi itu kita belajar tentang geografi sejarah. Jadi ada kaitannya sedikit lah dengan geografi. Kalau untuk yang sebelah sana itu sebenarnya lebih kepada yang geologinya. Cuma karena sekarang lagi tutup, jadi sekarang nggak bisa dimasukin. Tapi nggak masalah. Lalu kita lihat lagi ya. Soalnya gak nyampe.
Lut. Nah, karena sudah, ayo kita mulai mengabsen jurusan nasi. Hari kita Hai, kita lagi di Museum Geologi. Kita mau pulang ini. Ya. Finally, kunjungan KKL Geografi kali ini berakhir di Museum Geologi Bandung. Habis ini kita mau siap-siap, mau prepare, mau pulang balik lagi ke Lampung dan nyiapin laporan. Nggak tahu berapa lama, ya kan? Setelah itu lanjutkan aktivitas di kampus. Sampai ketemu lagi di KKL Geografi lain waktu. Mantap. Ini dulu lagu ini. Apa yuk? Hitam putih. Hitam. Yang hitam. Atasnya. Yang hitam. Oh ya. Ada baju dulu. Aku tak tahu yang mesti ku pilih. Dua-duanya sama cantik dan gaya. Daripada aku bingung memikirkan, lebih baik saja dia namanya. Oh yeah. Enggak. Hai, mau pulang nih. Mau pulang. Gimana dong? Mau pulang. Lagi di mana? Lagi di kapal. Mau ke Lampung. Kurang jenggot tuh ketinggalan di hotel Bandung. Yo alah, Dek. A3. Video. Gua ada gaya-gaya foto lagi. Ada ABG. Atau lagi ABG itu apa gede? Tempat buat demonstrasi atau ada Dari Banyuwangi. Lagi gue yang seberapa banget itu ya? Seberapa Ambil itu? aja buat lo nggak apa-apa. Oh, makasih. Stocking ngomongnya. Ada nggak? Ada lagi udah. Saya juga pakai itu soalnya ya. Gak usah. Nah, 3. Ini lucu amat ya. Ada yang terdampar. Terdampar ya Pak? Iya.
Pak. Pak Jul di atas. Sini Pak Zul, di sini. Di warung sini Pak. Enggak, di warung sini Pak dia. Dapat istirahat. Pak De. Pulang. Hai. Ada Pak De. Saya imut itu kan? Pada biji, telepon aku mana? Jadi tadi yang di Orang bilang kali tak ada matinya. Luar biasa. Orang bilang kali tak ada lainnya. Kami berdua luar biasa. Bisa mendapatkan gadis manis yang memang dia yang paling cantik di antara gadis yang lain. Aku tak kesakitan, oh dia mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Kalau belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang menjadi rambutku. Berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Dua cowok ganteng. Akhirnya setelah sekian lama terpisah dipertemukan di sini. Ini Putri ulang tahunnya sama loh, sama Putri jangan tertukar. Putri yang tertukar ini ya? Iya. Kau tahu siapa orangnya yang menyebarkan di sini? Oh ya udah. Oh, foto nggak sih Om? Udah. Halo Pak. Asik. Kita lagi di kapal dari Malang mau ke Bakauheni. Itu kali boleh kali ya? Usai sudah perjalanan kami KKL, sekarang kami akan pulang. Usai sudah semua usiamu. Usia. Bagusnya kayak gimana usiamu?
pesisir utara. Kapan pelepasan? Pengen banget satu kecamatan ya. Aduh, ya kali. Stres gue untuk kelompok sama lo. Bidik misi bareng. KKN Bareng. KKL juga ikut. Wari gua di laut liburin. Muak ya. Iya. Muak ya, muak. Seberapa dan apa adanya. Dah. Kita makan di Gayan. Tuh, tuh. Laparan ya? Ketemu lagi habis dari Museum Geologi. Tadi di Merak nggak sempat direkam ya. Ini ketemu lagi di mana ya? Kalianda lah ya, sekitar Lampung Selatan. Kita lagi pada makan nih. Ceritanya kita lagi pada makan. Malam ini makan malam. Makan malamnya agak telat tadi karena kapalnya itu yang ngeselin. Udah 4 jam di kapal, coba bayangin. Sekarang kita makan dulu. Menunya tuh liatin di sini. Kapan? Bandung lagi nggak? Katanya sakit. Ini porsi makannya Nando. Versi kelaparan. Pokoknya sudah. Go off dulu. Ada Nando. Hai hai. Mas bro. Say hi, Mas bro. Wah. Sorry kap, nak mangan pal nak. Mana sih? Ayo makan. Terus. Kita sudah sampai. Kita udah di sepeda kamu. Kita lagi makan. Muka manusia kelaparan. Bagus. Gus, ini muka orang-orang yang udah bahagia nyampe Lampung. Iya, udah ketinggian. Udah kangen rumah. Apapun makanannya ditelan aja. Iya, benar. Say hi. Kenapa Gita? Gak mau. Ya, Neti lagi. Aduh. Sepertinya dia kelaparan, makannya sudah habis. Lu makan dikit dong, Bos. Alah, nipu. Gue diet. Tahu nggak gue diet? Enak. Enak dikit sih. Sama aja loh. Nanti dia pas makan. Senyum aja. Say hi.
Lupa pacarnya ketinggalan. Ini pacar dia kali, mau pacar gue. Iya pacarnya si Sela. Iya dong. Oh yeah, yang hitam, pacarku yang pertama. Dia cantik dan kaya, sangat manja padaku. Oh yeah, yang putih, pacarku yang kedua. Juga cantik dan kaya, cinta mati padaku. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih. Dua-duanya sama cantik dan kaya. Daripada aku bingung-bingung, pusing memikirkan, aku pacari saja dua-duanya. Oh yeah, yeah. Setelah semua yang pernah terjadi, kini di setiap hari-hariku tak mau lagi diriku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang pernah ku rasa, yang ku cinta hilang sekejap mata. Semua yang pernah ku rindu, yang ku mau kini pun semua sirna. Tak selalu yang berkilau itu indah. Tak terbukti di dirimu. Pergi dan sakitiku. Setelah semua yang pernah terjadi, kini di setiap hari-hariku tak mau lagi diriku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang pernah ku rasa, yang ku cinta hilang sekejap mata. Semua yang pernah ku rindu, yang ku mau kini pun semua sirna. Tak selalu yang berkilau itu indah. Tak terbukti di dirimu. Pergi dan sakitiku. Memberikan semua harapan, yang terjadi kau pergi dan tinggalkan. Semua yang ada di dalam hatiku menghilang dan kini pun semua telah runtuh. Sesaat kau memberikan harapan,
Yang terjadi kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku, menghilang dan kini pun semua telah runtuh. Tak selalu